Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini akan belajar dari belalang yang teratur. Amsal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Amsal 30 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi juga ada di istana-istana raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belalang adalah sejenis serangga dari Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan kaki belakangnya terhadap sayap depan atau karena kepakan sayap sewaktu terbang. Kaki belalangnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun pada sebagian jenis sayapnya tidak dapat digunakan untuk terbang. Belalang betina berukuran lebih besar dari belalang jantan. Belalang melindungi diri dari serangan musuhnya dengan cara meloncat, menjauh, atau terbang. Terkadang belalang menyerang musuhnya dengan cara menjepit dengan rahangnya yang kuat. Cara lain yang sering digunakan untuk melindungi diri adalah melakukan penyamaran, di mana belalang yang warnanya hijau akan bersembunyi di balik dedaunan yang hijau, sementara yang warnanya coklat akan hinggap di atas tanah. Belalang memiliki kebiasaan hidup berkelompok dan di musim-musim tertentu mereka bisa terbang dengan membonceng angin dan membentuk satu rombongan yang besar. Kehadiran rombongan belalang bisa menjadi petaka bagi daerah yang didatanginya. Ini mengingatkan kita mengenai tulah belalang yang terjadi di Mesir. Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Amsal menyebutkan belalang sebagai salah satu binatang yang memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Alkitab berkata, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ayat ini selalu diangkat untuk menyampaikan satu pengajaran penting bagi manusia mengenai kehidupan yang teratur, meskipun tidak ada pemimpin. Kehidupan yang teratur dan tertib tidak terlepas dari disiplin diri yang tinggi. Perhatikan betapa banyak kekacauan yang terjadi di lingkungan keluarga, di jalanan, di pekerjaan, bahkan di dalam gereja, hanya karena orang tidak mau melatih diri untuk hidup tertib dan teratur. Banyak orang yang harus diawasi oleh pimpinannya baru bisa disiplin dan teratur. Disiplin itu seperti halnya otot. Semakin otot tubuh dilatih, semakin kuatlah tubuh kita. Dan semakin kurang kita melatih otot, semakin lemahlah tubuh kita. Jika kita melatih diri setiap hari untuk hidup disiplin dan teratur, maka kita akan terbentuk menjadi orang-orang yang teratur, meskipun tidak ada yang mengawasi. Paulus berkata pada Jemaat Kolose dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kita menunjukkan disiplin dan keteraturan sebagai pengguna jalan meskipun tidak ada polisi. Kita melakukan tugas pelayanan sebaik mungkin. Kita bekerja dengan rajin dan tekun karena kita tahu bahwa ada seseorang di atas sana yang senantiasa mengawasi kita. Sebab itu mari kita taat pada Tuhan, kita juga taat pada aturan yang mendatangkan ketertiban hidup. Roh Kudus penolong itu membantu terus kepada kita untuk mengingatkan kita supaya kita berdisiplin diri untuk hidup tertib dalam aturan-aturan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu, dan biar Tuhan memeteraikan kebenaran ini sehingga kebenaran ini juga menolong kami untuk hidup disiplin, hidup tertib mengikuti aturan yang ada supaya semua dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan pagi ini kami mohon tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh berkat memberkati dan memegang tangan kami sehingga apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan selamat pagi.